teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan saya Sinta Kartika Widiawati dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Hari ini kita akan berdiskusi sedikit tentang materi dasar-dasar kesehatan mental. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, hari ini kita akan berdiskusi sedikit mengenai dasar-dasar kesehatan mental. Materi ini disusun untuk kelas kesehatan mental untuk program KKN. Yang pertama, apa itu kesehatan mental? Sehat mental atau sehat jiwa oleh WHO diartikan sebagai keadaan di mana seorang individu memiliki 4 karakteristik berikut. Yang pertama, menyadari potensi dirinya. Yang kedua, dapat mengatasi tekanan normal atau stres sehari-hari. Yang ketiga, bekerja secara produktif. Dan yang keempat, memberi kontribusi untuk lingkungan sekitar. Sehingga keadaan kesehatan mental atau sehat mental dan sehat jiwa bukan sekadar ada atau tidaknya gangguan mental atau gangguan jiwa, tetapi apakah individu memiliki 4 karakteristik sehat mental tersebut. Orang yang tidak memiliki gangguan jiwa atau gangguan mental, namun tidak produktif dalam kesehariannya, belum tentu dapat dikatakan sehat jiwa sepenuhnya. Seperti contoh yang ada di gambar berikut. Kemudian ada beberapa jenis kondisi kesehatan mental atau kondisi mental individu. Yang pertama, pada segitiga yang terbawah yaitu tidak ada distres atau masalah ataupun gangguan. Di sini artinya individu tidak sedang mengalami tekanan atau masalah atau kelainan. Yang kedua adalah mental distress atau tekanan mental, di mana seseorang sedang mengalami suatu tekanan mental dari masalah kehidupan sehari-hari atau menghadapi tekanan atau stres sehari-hari. Misalnya ketika bagi mahasiswa ketika bangun kesiangan atau ketika tidak mengikuti salah satu ujian pada mata kuliah, termasuk dalam tekanan mental sehari-hari yang semestinya masih dapat dihadapi oleh individu. Yang ketiga yaitu masalah kesehatan mental. Orang dengan masalah kesehatan mental dapat disingkat dengan ODMK. Di sini artinya ada masalah atau gangguan kesehatan mental yang sudah didiagnosis oleh tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater. Kemudian yang terakhir ada gangguan mental, di mana individu di sini mengalami ketidakberfungsian otak dan terlihat dari adanya kesulitan yang menonjol. Perbedaan dari masalah kesehatan mental dan gangguan mental adalah pada tingkat gangguan mental yang dialami. Pada masalah kesehatan mental, biasanya individu baru mengalami gejala atau tanda-tanda gangguan mental, tetapi belum sampai pada gangguan mental yang serius ataupun yang akut. Kesimpulannya, keadaan jiwa berkaitan erat dengan otak. Dengan kata lain, kesehatan mental itu adalah kesehatan otak juga. Terjadinya tekanan mental merupakan sebuah contoh cara kerja otak untuk membantu individu beradaptasi. Cara otak bekerja dan merespon terhadap berbagai masalah mirip dengan cara kerja imunitas tubuh ketika menghadapi infeksi atau penyakit. Oke, selanjutnya gangguan jiwa. Gangguan jiwa terdiri dari gejala atau tanda yang berbeda dengan kondisi biasa seseorang. Tanda atau gejala ini terjadi dengan pola yang dapat dikenali, disebut juga dengan sindrom, dan beresiko menimbulkan konsekuensi apabila tidak diberi pengobatan. Terdapat beberapa pengelompokan gangguan mental menurut DSM-5. Yang pertama, gangguan perkembangan, contohnya gangguan komunikasi, gangguan spektrum autisme, ADHD, gangguan belajar, dan lain sebagainya. Yang kedua, gangguan skizotipal dan psikotik lainnya, misalnya skizofrenia. Lalu gangguan bipolar dan macamnya, gangguan depresif, termasuk gangguan depresif mayor, distimia, dan lain-lain. Gangguan kecemasan seperti fobia, gangguan panik, gangguan kecemasan umum, dan lain-lain. Gangguan obsesif kompulsif atau obsessive compulsive disorder atau OCD dan macamnya, misalnya gangguan obsesif kompulsif, gangguan dismorfik tubuh, psikotilomania, dan lain-lain. Gangguan berkaitan dengan trauma dan juga stresor, lalu gangguan disosiatif, dan juga gangguan dengan gejala somatik. Selain itu ada gangguan mental pada kelompok atau pengklasifikasi yang lain menurut DSM-5, yaitu gangguan makan, gangguan tidur, gangguan kepribadian, gangguan seksual, gangguan perilaku, kontrol impuls dan disruptif, gangguan yang berkaitan dengan zat adiktif, gangguan neurokognitif, parafilik, dan gangguan jiwa lainnya. Terdapat beberapa mitos dan fakta mengenai gangguan jiwa. Mitosnya itu orang seharusnya menyelesaikan sendiri masalah kesehatan mentalnya. Faktanya, ketika seseorang sakit fisik, ia akan mencari pertolongan agar dapat sembuh. Begitu juga dengan penyakit atau gangguan jiwa. Jika individu sudah didiagnosis oleh tenaga profesional mengalami gangguan kesehatan mental, maka harus berobat ataupun harus melakukan terapi untuk mengurangi atau meminimalisir gejala dari gangguan kesehatan mental tersebut.
Kemudian yang kedua, pengobatan dengan obat merupakan penanganan yang paling baik untuk ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Makanya, obat atau farmakoterapi dapat menjadi tindakan penanganan yang efektif untuk gangguan jiwa, tetapi penanganan ini bukan satu-satunya yang dapat diberikan. Pendekatan yang terbaik adalah menggunakan kombinasi strategi antara farmakoterapi atau obat dengan bantuan dari tenaga profesional seperti psikolog. Kemudian, ODGJ biasanya berbahaya dan melakukan kekerasan. Faktanya, orang dengan gangguan jiwa tidak lebih berbahaya daripada orang-orang pada umumnya, dan bahkan sering dijadikan kambing hitam. Di beberapa kasus, mereka cenderung menjadi korban dari kekerasan seperti verbal dan fisik. Kemudian, kelemahan kepribadian merupakan penyebab gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa dapat sembuh dengan dirinya sendiri jika dia berusaha. Masalah kejiwaan tidak ada kaitannya dengan sifat malas atau lemah, dan banyak orang yang butuh bantuan agar lebih baik. Gangguan jiwa disebabkan oleh interaksi yang kompleks antara berbagai faktor. Orang dengan masalah kejiwaan bisa sembuh secara total. Kemudian ODGJ sering dikaitkan dengan orang yang jauh dari agama, tidak beribadah dan tidak taat. Padahal faktanya, meski terapi yang mengakomodasi spiritualitas berkaitan dengan kondisi mental, akhir yang lebih baik, tapi sebenarnya banyak faktor yang berkontribusi terhadap munculnya gangguan jiwa, sehingga tidak adil jika disimplifikasi pada penjelasan yang kompleks. Misalnya orang dengan gangguan jiwa itu jauh dari agama. Kemudian orang dengan gangguan jiwa tidak akan pernah sembuh dari gangguan jiwa, padahal faktanya orang dengan gangguan jiwa dapat membaik dan banyak juga yang sembuh secara total. Proses pemulihan berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat hidup, kerja, belajar, dan berpartisipasi secara penuh dalam lingkungan komunitasnya. Lalu mitosnya, kita sebagai orang di sekitar orang dengan gangguan jiwa tidak bisa membantu dengan apa-apa. Padahal faktanya, teman dan orang dekat bisa sangat berperan dalam membantu ODGJ. Mereka dapat membantu ODGJ untuk mendapatkan pertolongan dan fasilitas dengan cara menjangkau ODGJ dan meyakinkan ODGJ bahwa mereka ada untuk teman-teman yang membutuhkan. Membantu mereka mengakses layanan kesehatan jiwa, belajar berbagai fakta kesehatan mental, terutama ketika mendengar mitos, dan memperlakukan mereka dengan hormat sebagaimana dengan orang lain pada umumnya. Lalu menolak untuk melihat ODGJ hanya dari diagnosisnya atau menggunakan label seperti orang gila. Kemudian, orang dengan kebutuhan mental khusus, termasuk untuk yang melakukan manajemen gangguan, tidak mungkin bisa menghadapi tekanan sehari-hari dalam kehidupan bekerja. Faktanya, orang dengan masalah kejiwaan dapat mencapai produktivitas yang sama dengan orang lain pada umumnya. Pemilik usaha telah melaporkan bahwa ODGJ rajin dalam kehadiran dan memiliki motivasi dan hasil kerja yang baik, sama dengan atau lebih baik dengan pekerja lainnya. Ketika pekerja dengan masalah kejiwaan mendapatkan penanganan yang efektif, dapat menurunkan biaya medis total, meningkatkan produktivitas, angka bolos yang lebih rendah, dan biaya disabilitas menurun. Terima kasih. Semoga bermanfaat.